ini seperti apa, Mas? Iya, belum bisa banyak yang kita gali dari hal itu ya, karena tadi cuplikannya pun menurut saya hanya sedikit ya. Tapi kalau kita lihat dari permulaan awal, itu kan mengindikasikan ya hubungan yang interpersonal gitu ya dengan Pak FS laku terdakwa, sehingga dalam hal ini menurut saya ya memang harus tekniknya agak lebih tinggi nih untuk bisa mengorek keterangan yang sebenar-benarnya dari yang bersangkutan. Kita tidak sedang menuduh bahwa orang ini berusaha untuk berbohong ya, tapi mungkin saja ada hal yang tidak kemudian ingin disampaikan dalam konteks tadi itu secara terang benderang. Nah, ini harus dapat diantisipasi, dideteksi dari awal. Karena kalau tadi kita lihat jawabannya dari pertanyaan jaksa terkait dari pekerjaannya, kemudian perpindahannya dari satu tempat kerja ke tempat lain, dan kemudian digaji oleh siapa, itu juga sudah jelas jawabannya adalah Pak FS begitu. Baik, ini kan kalau kita lihat Arianto ini dalam keterangannya untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, majelis hakim ini sempat juga heran gitu ya, karena saksi Arianto ini pada saat peristiwa terjadi siaga di kantor Sambo sampai pukul 12.30 malam. Nah, Anda menyoroti hal ini seperti apa, Mas? Ya, itu menarik pertanyaannya Mas Adit, bahwa perlu untuk kemudian ditelusuri lebih jauh ya, apakah hal itu menjadi kebiasaan yang pada umumnya dilakukan oleh beliau, oleh saksi, tidak hanya pada saat berdekatan dengan irisannya dengan kejadian ataupun sesudah kejadian misalnya, tapi memang itu sesuatu yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya atau tidak. Karena kalau memang katakanlah seorang bekerja ya, apalagi ini bukan tetap kayaknya tadi ya, bekerja harian lepas, itu kan biasanya bekerja juga berdasarkan sesuatu insentif begitu. Nah, adakah insentif yang ditawarkan? Nah, kalau ada insentif yang ditawarkan, berarti dari awal sudah ada komit untuk melakukan satu tindakan atau perbuatan atau apalah itu namanya. Tapi setidak-tidaknya ini mengindikasikan untuk memastikan apakah yang dilakukan oleh beliau itu hanya pada saat itu saja, pada saat hari itu atau waktu tersebut, atau memang kesehariannya memang demikian gitu ya. Nah, ini menurut saya pintu masuk yang paling mudah untuk kemudian mengkonfrontir atau mengkonfirmasi suatu fakta hukum yang ingin kemudian dicarikan tujuan dalam hal pembuktiannya. Menurut saya begitu, Mas Ari. Baik, Mas Heri, saya sedikit menyimpulkan keterangan dari Arianto ya. Jadi Arianto ini mengaku tidak tahu soal pembunuhan Brigadir Yosua, kemudian mengaku ditelepon oleh Cuk Putranto untuk datang ke Duren 3 dan mengambil kamera pengawas. Setibanya di TKP, ia bertemu dengan Irfan dan bertanya di mana CCTV yang disuruh Cuk. Kemudian Irfan menyerahkan satu kantong plastik warna hitam. Nah, Anda melihat peran Arianto ini seperti apa, Mas Heri, di sini? Ya, mungkin lebih mudah melihatnya bahwa begini, ada tingkat keaktifan dan kepasifan di situ ya. Baik. Jadi kalau kita melihatnya secara aktif atau bahkan seakan-akan sudah memahami, sudah mengenal baik, itu kan juga harus dicek ya, apakah mengenal pada semua orang tersebut itu hanya pada hari tersebut atau memang sebelum-sebelumnya sudah mengenal, sehingga seakan-akan komunikasi yang dibangun ini begitu, tektokannya begitu cepat dan lancar begitu ya. Nah, ini kan juga harus dimengerti. Kemudian apakah instruksi yang diberikan itu dipahami atau hanya sekedar memang ya melakukan kewajibannya saja atau gugur kewajiban lah kita katakan, karena memang itu masuk dari tugas pokok fungsinya atau tidak juga, itu juga bisa dikejar menurut saya. Apakah tindakan-tindakan semacam itu memang masuk dari SOP-nya atau bukan? Karena biasanya memang aparat penegak hukum itu bermain di ranah SOP dulu, Mas, untuk mengetahui adanya kejanggalan atau ketidakbenaran dari satu proses yang dijalankan. Biasanya masuknya sederhana dari SOP, dari Standard Operational Procedures-nya dulu. Nah, ketika masuk ke SOP itu kan berarti masuk ke tupoksinya, tugas pokok fungsi seseorang. Apakah itu tadi saya katakan bagian dari pekerjaannya atau tidak? Nah, kalau bagian dari pekerjaannya pun masih bisa dikejar lagi dengan berbagai macam cara.
apakah memang instruksi yang dilakukan itu selama ini memang hanya verbal lisan saja atau memang tertulis. Kalau dia jawabnya nanti verbal lisan, ada lagi yang bisa dikejar dari situ. Masih banyak hal yang bisa kemudian diungkap di fakta-fakta persidangan menurut saya. Tinggal bagaimana strategi dan kemudian tidak hanya menggantungkan pada keterangan saksi tersebut di persidangan. Kalau memang ada tujuan yang ingin dicapai, saya rasa masih banyak potensi lain yang bisa digali dalam hal keterangan saksi itu dapat dimaksimalkan gitu ya. Baik. Lalu juga dari sidang dengan terdakwa Hendra dan Agus ini kan kita lihat dari 4 saksi yang dihadirkan hanya Arianto saja yang hadir. Ini seperti apa melihatnya, Mas? Iya, ini kita juga miris ya kalau seandainya ada lebih dari satu saksi yang dipanggil. Sekali lagi, saksi ini posisinya sentral, sangat penting dalam sebuah pembuktian perkara pidana. Ini juga berharga informasinya bagi pertanggungjawaban pidana seseorang, sehingga orang yang tidak bersalah tidak sepatutnya dihukum, tapi orang yang bersalah patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Nah, konteks dalam keterangan saksi tadi itu kan sudah jelas ya, orang yang melihat, mendengar, mengalami sesuai dengan definisi pasal 1 angka 26 KUHP Undang-Undang 8 1981. Nah, tentunya keterangan itu dibutuhkan ya. Bukan hanya bagi hakim, tapi tadi sekali lagi bagi para pihak yang sedang berproses hukum di dalamnya. Nah, ini seandainya seorang manusia itu memahami betapa pentingnya kesaksian tadi, saya rasa tidak akan berat untuk datang ke pengadilan hanya sekedar meluangkan waktu sejenak, karena tidak akan lama biasanya. Apalagi kalau saksi yang dihadirkan itu lebih dari satu ya, biasanya kan akan dilanjutkan kemudian dengan agenda keterangan saksi lainnya. Bahkan kalau seandainya ada saksi yang mangkir, sudah dipanggil secara layak, kalau saya tidak salah ancaman pidana itu ada di pasal 224 KUHP ya. Kalau saya tidak salah, sekali lagi mohon maaf ini. Ini ada ancaman pidana yang kisaran 6 sampai 9 bulan penjara. Ini juga penting, bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi sekali lagi hal ini kan sebenarnya sangat membantu dalam proses pembuktian. Dan juga sekali lagi kita bicara tentang hak asasi seseorang gitu ya, untuk tidak dihukum yang bukan atas perbuatannya. Maka kita menghimbau agar siapapun di luar dari perkara ini ketika diminta menjadi saksi itu hadir dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Oke. Tadi Anda katakan ada hukuman pidana penjara 6 sampai 9 bulan untuk saksi yang tidak hadir. Ini dengan alasan apa? Misalnya apakah ada alasan penguat? Misalnya kalau di sini kan kita lihat ada saksi Seno Soekarto ketua RT alasannya sakit misalnya. Atau saksi lain Radite Hernawa dan Agus Saripul, kita juga tidak tahu kenapa misalnya tidak hadir. Nah, ini seperti apa, Mas? Apa ada alasan tertentu yang menguatkan diperbolehkan saksi ini tidak hadir atau tidak misalnya? Benar, bahwa tidak berarti kalau sakit kemudian dipaksakan ya, karena tentunya orang yang memberikan keterangan di persidangan haruslah dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya kan. Bahkan hakim itu selalu mengajak dialog terlebih dahulu. Apakah Anda agak siap memberikan keterangan kesaksian Anda pada hari ini? Apakah Anda sehat dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam keadaan tertentu tadi katakanlah sakit dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, terlebih di muka hukum ya, ada surat dokternya juga, atau memang banyak saksi yang mengetahui bahwa dia memang juga sakit ya, misalnya karena keluarganya di situ atau tetangganya, dan kemudian dicek ke rumah yang bersangkutan memang sedang sakit. Saya rasa itu secara kemanusiaan dapat dipahami, tinggal disesuaikan waktunya kalau memang ternyata keterangan kesaksiannya itu masih sangat-sangat diperlukan dalam perkara ini ya. Tapi tentunya peradilan itu nggak kaku juga, Mas. Peradilan itu juga dibangun atas dasar sifat dari konteks yang memanusiakan manusia lah, saya katakan demikian ya. Jadi sangat bisa dipahami ketika misalnya ada orang yang harusnya pada hari itu dipanggil menghadap ke persidangan tapi tidak hadir, tapi dengan alasan yang logis tadi ya, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
dan itu harus dipanggil juga secara patut dan layak lah, dalam konteks misalnya sudah disurati atau disampaikan oleh jaksa penuntut umum atau permintaan atas kuasa hukum, keterangan saksinya, sehingga para pihak yang ingin menghadirkan tadi kan pasti membangun komunikasi terlebih dahulu kan. Itu juga kadang diinformasikan ke pihak pengadilan, ke majelis hakim, bahwa misalnya yang bersangkutan tidak dapat hadir karena sakit. Nah, ini yang perlu kemudian menjalin komunikasi di sana ya. Tapi sekali lagi kita biasanya menemukan hal itu dalam konteks berpraktik atau berproses hukum acara. Baik, Mas Heri, perbincangan ini masih akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini ya, Mas.